Hello terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus seorang psikopat yang bernama Ahmad Suroji. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Ahmad Suroji lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Ahmad Suroji merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara dan terlahir dari pasangan yang bernama Jogan dan Sartik. Ayah Ahmad Suroji telah meninggal saat dia masih berusia 7 bulan. Di lingkungan tempat dia bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Klewang. Pasalnya, pada saat dia masih kecil, dia pernah tercebur ke sumur dan berhasil selamat. Sementara nama Klewang didapatnya karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana selalu membawa kelewang. Ibunya berkata, sejak Ahmad Suroji berusia 12 tahun, Ahmad Suroji mulai tertarik untuk mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang memang berprofesi sebagai dukun. Ketika Ahmad Suroji berusia 27 tahun, Ahmad Suroji menikahi seorang wanita yang berasal dari Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah, Ahmad Suroji mengganti namanya dari Nasib Klewang menjadi Ahmad Suroji. Harapannya, moga aja nama barunya ini bisa mendapatkan kebaikan. Dari sini sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam kehidupan Ahmad Suroji. Hingga pada suatu hari, ibunya yang bernama Sartik dikagetkan dengan keinginan anaknya yang ingin menikah lagi. Alasannya, Ahmad Suroji menginginkan seorang anak wanita karena Tumini hanya bisa memberikan 4 orang anak laki-laki. Ibunya pun merasa tidak keberatan. Namun bukan kepalang terkejutnya ketika mengetahui bahwa seseorang yang akan dinikahi oleh anaknya adalah adik iparnya sendiri, yang merupakan adik kandung dari istri pertamanya yang bernama Tumini. Hebohnya, Ahmad Suroji tidak hanya akan menikahi satu adik Tumini saja, namun kedua adiknya akan dia nikahi, yaitu Tuminah dan Ngatiah. Suroji merasa tidak peduli. Ahmad Suroji bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, maka Ahmad Suroji pun mengusir ibu kandungnya dari rumahnya. Sejak kecil, Ahmad Suroji mengaku pernah didatangi oleh ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya tersebut, sang ayah mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian. Entah pada akhirnya benar-benar menjadi sakti atau tidak, oleh masyarakat, Ahmad Suroji ini digadang-gadangkan sebagai orang pintar atau dukun. Embel-embel datu pun disematkan kepadanya, dan tidak sedikit orang-orang yang berkunjung ke rumah Ahmad Suroji untuk meminta pertolongan. Pada saat itu, ada pasien Ahmad Suroji yang bernama Yanti. Seperti yang dituliskan dalam buku Warisan Legendaris Para Berdebah karya Jonathan, dia merupakan korban dari Ahmad Suroji yang berhasil lolos. Pada suatu hari, Yanti bertemu dengan salah satu rekannya yang terlihat lebih cantik dan segar. Sang rekan ini bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan bantuan dari dukun sakti yang bernama Ahmad Suroji atau dukun AS. Yanti pun merasa tergoda. Hingga pada suatu hari, Yanti pun berniat mendatangi kediaman Ahmad Suroji. Pada awalnya memang biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan dukun kebanyakan. Yanti dibacai jampi-jampi dan disuruh untuk meminum segelas air putih yang sudah diludahi oleh Ahmad Suroji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu lagi dengan Ahmad Suroji di perbatasan desa pada malam hari. Yanti pun mengiyakan ajakan Ahmad Suroji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah yang suasananya betul-betul gelap dan sepi. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Ahmad Suroji meletakkan sebuah karung kecil dan menghamparkan permadani kecil. Yanti pun diminta untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Semula, wanita muda itu merasa ragu-ragu. Tetapi karena hasrat untuk terlihat cantiknya sangat besar, dia pun mematuhi perintah Ahmad Suroji yang konyol itu. Yanti pun melepas seluruh pakaiannya dan jampi-jampi pun mulai dibacakan. Dalam karung, Ahmad Suroji mengeluarkan sekop dan peranti lainnya, beserta dia membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya, untuk sebuah ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur sampai sebatas leher. Disinilah Yanti mulai merasa curiga, tetapi Ahmad Suroji bisa meyakinkannya kembali.
Hingga pada suatu ketika, Ahmad Suroji tiba-tiba membekap Yanti dengan sangat kencang. Secara refleks, Yanti pun melawan karena mengira akan diwik-wik. Dan Ahmad Suroji pun berhasil didorongnya hingga terjatuh ke lubang galian. Begitu tubuh Yanti bebas, Yanti pun memakai pakaian seala kadarnya dan langsung melarikan diri. Malam itu, Yanti pulang dalam keadaan tubuh perih karena gesekan dari batang-batang tebu dan pakaian seala kadarnya tersebut. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Sebab jika bercerita akan hal ini, sama halnya dengan membuka aib sendiri. Pada suatu sore di tanggal 27 April tahun 1997, Dusun Aman Damai dilandai sebuah kehebohan. Seorang pemuda menemukan sesosok mayat wanita telanjang di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong pergi ke ladang tebu untuk menonton. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemaladewi telah hilang selama 3 hari terakhir. Mereka takut mayat yang ditemukan itu adalah Kumaladewi. Dan ternyata memang benar, mayat itu adalah Kemaladewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak dengan cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilangnya Dewi, dikabarkan Dewi ini bertengkar dengan suaminya, bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Kemaladewi berpendapat bahwa suaminya lah yang telah melakukan pembunuhan keji tersebut. Dan untuk keperluan penyelidikan, maka suami Kemaladewi pun ditahan untuk sementara. Pihak kepolisian tidak mau terburu-buru untuk menetapkan suami Dewi adalah sebagai tersangka. Apalagi setelah penyelidikan lebih lanjut, di beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan sesosok mayat wanita telanjang di ladang tebu. Kasus tersebut pun terpaksa berhenti karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Kemaladewi, mengaku pernah mengantarkan Kemaladewi ke rumah Ahmad Suroji untuk berkonsultasi. Pihak polisi menindaklanjuti laporan tersebut, dan para polisi pun mendatangi kediaman Ahmad Suroji. Seorang pria yang akrab dipanggil dengan Datu itu pun mengakui kalau Dewi memang pernah datang ke rumahnya, tetapi selepas maghrib, Kemaladewi pun pulang ke rumahnya. Penyelidikan pun terhenti karena kekurangan bukti. Namun polisi tidak menyerah begitu saja. Para polisi mendalami laporan orang-orang hilang di beberapa tahun terakhir ini. Ternyata, dari sekian banyaknya orang-orang yang dilaporkan telah hilang, polisi pun menemukan suatu benang merah. Kebanyakan dari orang-orang yang telah hilang tersebut merupakan pelanggan-pelanggan dari Ahmad Suroji. Atas dasar informasi tersebut, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana, mereka menemukan suatu pakaian wanita dan beberapa perhiasan wanita. Dan Ahmad Suroji beserta ketiga istrinya pun ditahan. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan Anda berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.